Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Selanjutnya masuk pada materi ketiga, narasumber ketiga. Halo Bu Rini, apakah sudah bisa bergabung masuk? Ya, selamat Alhamdulillah. siang. Dengan perjuangan yang sangat berat ya, Ya, luar masuk ke dalam webinar ini. biasa pesertanya, Mbak. Iya, Alhamdulillah antusias sekali semua pesertanya. Baik, untuk narasumber yang ketiga yang akan memaparkan setting praktek pekerjaan sosial pada panti asuhan anak, yaitu Ibu Rini Nurhidayati SST. Beliau akan menyampaikan salah satu dari sekian banyak terapi perubahan perilaku, yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Apakah itu nanti tentang CBT, Bu Rini akan menyampaikan dan mengulasnya dengan sangat tajam. Monggo Bu Rini, waktu kami persilakan. Iya. Terima kasih, Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu Rini, Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Imron Rosadi selaku keynote speaker pada acara webinar siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua IPSPI Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya hormati peserta webinar yang semuanya hadir di sini untuk bersama-sama membahas dalam rangka ini IPSPI Jawa Tengah punya gawe ya dalam rangka memperingati HKSN tahun 2021. Langsung saja ini saya ke bagian amanah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebetulnya bukan berarti saya di sini yang paling tahu. Tadi bahkan sempat saya lihat dari peserta itu ada beberapa guru-guru saya dari BPPKS Regional 3 Yogyakarta. Selamat siang Bapak Ibu. Kemudian juga saya ingin menyampaikan salam pada rekan-rekan satu angkatan saya, angkatan 97, alumni STKS Bandung. Sesuai dengan judulnya itu kayaknya double-double ya. CBT itu sebetulnya kan singkatan dari Cognitive Behavior Therapy ya, itu ada kata-kata terapinya di depan. Jadi di Indonesia kan itu terapi kognitif perilaku. Nah, kebetulan setting saya ada di panti anak. CBT untuk anak dalam panti sosial anak. Next, ya. Hanya sekilas saja karena juga waktunya tidak terlalu panjang. Ini ternyata CBT pertama kalinya diperkenalkan oleh Aaron Beck tahun 1950 dan merupakan pendekatan yang cukup dikenal. Baru-baru ini juga sempat naik daun karena di situ mementingkan dari segi aspek motivasi serta kegigihan untuk berubah. Jadi di situ diperlukan kerjasama baik petugas maupun dengan klien ataupun konseli yang memerlukan pelayanan. Tanpa adanya kemauan kerjasama dari klien, pendekatan ini juga dirasa akan mengalami kesulitan. Gitu. Akan tetapi nilai lebihnya, hasil dari terapi ini
relatif lebih bertahan lama dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Hanya saja pembentukannya juga, prosesnya juga memerlukan waktu yang tidak bisa instan. Kemudian apa saja sih yang tersusun di dalam terapi ini yang sangat menjadi perhatian penting gitu, yaitu diantaranya usaha untuk restrukturisasi kognitif atau membentuk keyakinan-keyakinan yang ada di pikiran. Kemudian pada aspek perasaan, emosi, dan juga ada di perilaku yang nantinya dikehendaki untuk adanya perubahan gitu. Dan ciri khasnya juga dalam CBT ini ada sensasi fisik yang dirasakan. Ini tentunya membedakan dengan pendekatan lain seperti RIBT mungkin yang lebih cenderung hanya ke filosofis atau nanti ada diskusinya melalui diskusi pemikiran. Kalau ini melalui kegiatan. Masuk kepada contoh kasus klien, saya tuh kalau membicarakan klien ya rasanya ingin sharingnya banyak sekali gitu. Tapi karena ini juga singkat-singkat saja yang sekiranya bisa kita kupas yang hari ini, saya mengambil satu klien yang mengalami kecemasan dan nantinya pada tahap intervensi akan dilakukan menggunakan terapi CBT. Namun kalau di lapangan biasanya dia tidak berdiri sendiri hanya satu terapi. Tentu didukung dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan keagamaan seperti itu. Jadi CBT yang dilaksanakan pada klien A ini dilakukan dengan teknik art terapi atau terapi seni yang lebih cenderung berkelompok karena itu juga memang diterapkan di lembaga kami ada bimbingan seni tari. Ini juga salah satu potensi lembaga. Kemudian tadi fokus masalah kecemasan. Dan setelah dilakukan asesmen sebelumnya, ini kan cerita setelah ya, kilas balik gitu. Ini penyebab masalahnya diantaranya pada perasaan bersalah klien tentang peristiwa kematian salah satu orang tua kandungnya. Itu dia kalau ingat itu kembali, terus rasanya mengganggu gitu di pikiran, menimbulkan gejala-gejala kecemasan seperti itu. Sehingga di situ muncul bisa disusun target perilaku yang akan diubah. Di antaranya yang cukup mengganggu klien dan ingin dirubah, yaitu gangguan susah tidur, ketakutan dan kekhawatiran terhadap kondisi tertentu. Misalkan pada saat menjelang tidur atau waktu-waktu sepi tidak ada orang lain saat dia sendiri, seperti itu, muncul rasa cemas. Kemudian terkadang juga merasa gelisah dan panik. Ini klien cukup
terganggu dengan hal ini sehingga mempengaruhi juga keberfungsian sosial. Next-nya gimana ini ya? Ya. Kemudian ini saya tampilkan susunan rencana intervensi sebelum aksi. Walaupun juga di situ sudah diceritakan nantinya langkah-langkahnya seperti ini, seperti ini. Yang pertama, waktu pelaksanaan kurang lebih 8 sampai 12 sesi. Itu minimal, kalau 8 sesi kayaknya cukup minimal. Yang ideal sebetulnya paling tidak kalau ingin hasilnya lebih stabil, paling tidak membutuhkan waktu 4 bulan ataupun 6 bulan. Dan di lembaga kami kebetulan bimbingan seni tari itu dilaksanakan seminggu sekali. Tapi untuk klien A ini mendapatkan waktu tambahan tertentu karena ternyata juga di situ ditemukan bakat setelah dilakukan pengenalan terhadap seni ini, ternyata ada bakat, kemudian ditambahkan lagi sesi-sesi untuk melakukan kegiatan tari. Kalau misalkan 8 kali, paling enggak itu ada 2 bulan, terus untuk evaluasi bisa ditambahkan 2 sesi, 10 sesi paling enggak. Lebih dari 2 bulan. Kemudian tempat pelaksanaan yaitu di ruang aula. Ini ciri khas dari CBT memang memerlukan memerlukan waktu yang agak panjang, terus ruangan ataupun fasilitas yang kondusif. Jadi tidak bisa seadanya, tapi memerlukan sarana yang cukup menunjang untuk terapi ini. Kemudian pelaksana yaitu pekerja sosial, juga ada instruktur seni tari. Instruktur seni tari ini kebetulan memang juga ada di sini dan termasuk instruktur yang tetap rutin itu nanti masuk ke dalam pembiayaan, mungkin pembiayaannya melalui APBD Provinsi Jawa Tengah ya untuk honorer instruktur seperti itu. Saya nggak mencantumkan biaya. Ini kemudian untuk pelaksana tadi kita sebagai pekerja sosial di situ menempatkan diri berperan sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan juga evaluator. Kemudian tadi tekniknya yang dipakai adalah CBT, khususnya art terapi. Jadi di berita terbaru itu ada singkatan baru gitu, CBAT gitu, Cognitive Behavior Art Therapy. Itu tapi mungkin itu pengembangan dari CBT itu sendiri gitu. Tapi yang mengkhususkan menggunakan tadi kegiatannya ataupun kegiatan terapinya itu menggunakan terapis nih, dan bukan itu menggunakan seni tari. Dan sesungguhnya kalau secara teori seni yang digunakan untuk art terapi itu jenisnya bukan hanya seni tari, ada visual, kemudian drama, bisa juga musik seperti itu. Mungkin art terapi ini sendiri sebetulnya sudah diterapkan di panti-panti yang lain, hanya
barangkali istilahnya saja yang belum dikenal. Ya, tujuannya antara lain supaya klien dapat mengungkapkan segala beban pikiran. Kemampuan untuk mengungkapkan melalui verbal disalurkan dalam kegiatan seni yang dilakukan gitu. Kemudian dapat mengeluarkan emosi negatif. Dalam hal ini pada kasus klien kami yaitu tadi ada rasa bersalah, kemudian rasa takut juga, dan juga tujuan yang lain yaitu diantaranya berkurangnya rasa gelisah. Baik, Bu Rini, waktu kurang 1 menit ya. Ya, itu tadi. Cepat sekali ternyata ya. Saya kurang cepat temponya mungkin. Langkah-langkah yang dilakukan, ini garis besarnya. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab itu tadi terkait dengan hasil asesmen. Kemudian yang kedua, mendiskusikan dengan klien. Tadi saya juga di depan sudah menerangkan bagaimana ada kerjasama antara petugas dengan klien. Kira-kira apa yang perlu diubah dari upaya ini gitu. Ataupun kalau tidak dilakukan secara kelompok, ini ada PR-PR yang nantinya harus dijalani oleh klien berupa latihan mandiri. Dan yang terakhir itu ada evaluasi terus-menerus yang dilakukan oleh pekerja sosial melalui jadwal kegiatan dan juga laporan-laporan perkembangan. Oke. Time out ya Bu Rini. Oh gitu. Masih banyak yang harus disampaikan. Ya, hasil akhirnya aja sebetulnya. Iya. Hasil akhirnya boleh ditambah 1 menit lagi. Iya. Mana ini? Di layar nggak ada ya? Ada ini, terlihat rencana intervensi. Bukan. Nah, hasil yang akhirnya selain sama bentar. hasilnya treatment. Nah, ini udah. Ya. Ini tadi baseline kan kondisi sebelum melakukan intervensi. Klien memiliki gangguan untuk tidur, mengawali tidur, kemudian ada ketakutan, kekhawatiran, kemudian ada terkadang merasakan kepanikan. Kemudian post intervensi atau saat di treatment, klien menunjukkan mulai jarang mengalami susah tidur karena di situ ada pengurangan depresi, stres, dan menambah ketenangan ketika dia mulai berkegiatan di dalam seni. Kemudian ketakutan dan kekhawatiran juga mulai berkurang dan kegelisahan serta kepanikan klien juga mulai berkurang. Demikian sepintas dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pada penasaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini telah menyampaikan banyak hal terkait dengan CBT, lengkap dengan metode dan teknik yang sangat detail, yang merupakan salah satu bentuk terapi psikososial terhadap anak. Bahkan sudah menumbuhkan suatu model baru pengembangan dari CBT menjadi CBRT. Baik, terima kasih. Monggo nanti Bapak dan Ibu peserta webinar untuk menyimpan pertanyaannya dulu. Setelah sesi pemaparan dari narasumber, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya.